Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Masih melanjutkan playlist belajar Laravel 8 setelah sebelumnya kita udah berhasil membuat tampilan halaman registrasi dan juga login. Selanjutnya kita akan menjalankan kedua fitur tadi satu persatu. Mulai dari video ini, kita akan mencoba untuk membuat fitur user registration agar selanjutnya user yang sudah berhasil registrasi itu bisa login untuk masuk ke dalam aplikasi. Oke teman-teman ya, jadi langsung aja kita lihat bagaimana implementasinya. Sekarang kita akan coba jalankan fungsi registrasinya. Sekali lagi kita akan jalani registrasi dulu sebelum login. Gimana kalau gini? Gimana kalau kita bikin dulu sebuah metode di dalam register untuk mengelola data yang dikirimin. Ya, jadi nanti kita bikin metode di sini, tapi sebelumnya kita kasih dulu action di sini. Di form registrasi, kalian kasih action untuk mengarah ke halaman register juga, atau ke route register juga, tapi kali ini metodenya post. Karena kalau metodenya get, nanti dia nampilin formnya. Tapi kalau metodenya post, itu akan dijalankan ketika kita sudah ngisikan semua, pencet tombol register, maka yang akan dipanggil adalah route yang ini. Ya, kita bikin dulu route-nya. Ini save dulu, balik ke web. Sekarang kita bikin di sini ya, di register, duplikat aja alt shift bawah. Sekarang kita ganti get-nya jadi post. Kalau misalkan ada request ke halaman register tapi metodenya post, maka panggil controller register yang metodenya apa nih? Kita kasih nama aja store ya. Ini biasa digunakan ketika kita mau nyimpen. Kalau nampilin biasanya kita tulisnya juga create. Jadi ini sebenarnya register ini kalian boleh ganti jadi create, tapi itu hanya penamaan aja lah. Kalau udah dikasih store, di sini artinya kita akan punya sebuah metode yang namanya store. Jadi kita bisa tulis public di controllernya ya, function store. Gini. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita tangkap dulu semua datanya yang dikirimin, terus kita tampilin dulu isinya apa. Nah, caranya ada dua. Kalian bisa panggil metode request. Ini untuk ngambil semua request yang ada. Kalian bisa kasih metodenya O. Ini, jadi apapun request-nya kita kirim, baru kita return di sini. Kita lihat dulu ya. Sekarang kalau di save, kita balik ke view-nya, refresh dulu, terus kita coba kirimin data ya. Misalkan nama saya, username saya, email dan password. Oke, kalau saya klik register, saya pengen datanya tampil kan. Kalau saya klik, ada error ini nih, page expired. Nah, ini sangat umum ada di Laravel page expired ini. Ini terjadi karena Laravelnya berusaha mengamankan halaman web kita ketika kita melakukan post lewat form. Nah, keamanan seperti apa? Kalau kita buka di dokumentasi Laravel, itu ada yang namanya CSRF ya. Teman-teman bisa search di sini CSRF. Tuh, ada yang namanya CSRF protection atau cross-site request forgery. Coba kita lihat. Nah, ini cross-site request forgery. Jadi ceritanya CSRF ini adalah sebuah teknik serangan terhadap website kita, di mana biasanya serangan ini memalsukan, kan forgery itu pemalsuan ya, request dari website yang lain. Jadi ngebajak lah istilahnya, ngebajak request kita. Jadi bisa aja ada request yang dilakukan oleh website lain ke website kita menggunakan URL yang sesuai. Jadi yang akan dikerjakan routes tertentu di dalam aplikasi kita. Padahal itu requestnya bukan dari website kita, melainkan dari website orang lain. Nah, contohnya kayak gini nih. Jadi mungkin aja ada website orang lain yang bikin form input, ini di website orang lain ya, yang isinya misalnya script jahat, tapi URL-nya mengarah ke website kita. Jadi ini nulisnya gini, http://coba-laravel.test/register. Nah, kalau ada request itu, maka yang akan mengerjakan adalah routes kita yang ini. Oh, ada request nih. Metodenya post, URL-nya register. Maka ini dikerjain. Padahal itu request-nya bukan dari website kita, tapi cross-site dari website orang lain nyebrang gitu. Nah, Laravel mencoba menangani itu. Itu caranya. Gimana nih? Ada di sini. Preventing CSRF request. Jadi kita akan menjaga request-nya agar selalu dikirimkan itu dari website kita dengan menggunakan sesuatu yang disebut dengan CSRF token. Jadi nanti website kita akan mengenerate sebuah token di dalam session dan nanti akan dicocokkan dengan yang ada di request-nya. Sama nggak? Kalau sama berarti aman. Itu dikirim sama-sama dari website kita. Nah, caranya gimana? Caranya simple banget ya. Kita cuma butuh nambahin add CSRF.
di dalam form kita. Nah, nanti di belakang layar, blade kita, ini kan blade directive ya, akan menerjemahkan @csrf ini jadi ini. Jadi akan dibuat sebuah input yang tipenya hidden, terus dia ngirimin token. Tokennya berisi CSRF token. Nanti biarkan Laravelnya yang akan nyocokin tokennya valid apa tidak. Ya, kita sebenarnya nggak perlu tahu itu, kita butuh nambahin ini ya. Jadi balik ke sini, kita tambahin di dalam formnya @csrf. Sudah, selesai. Maka nanti error yang 419 ini harusnya hilang. Nah, sekarang kalau kita refresh, teman-teman bisa klik di URL-nya, pencet enter, kembali lagi ke halaman register, karena request-nya sekarang get, kita coba isi lagi. Sebenarnya diisi sembarang juga boleh. Klik register, baru sekarang dikirim. Tuh ya, teman-teman lihat, kita bisa menampilkan seluruh data beserta tokennya. Kalau tokennya berbeda atau dibajak oleh orang atau bahkan nggak ada, error halamannya. Sip ya, jadi sekarang udah bisa dikirim. Semua datanya tinggal kita lakukan validasi. Karena kita butuh validasi ketika yang kita masukin ini udah bener atau belum. Misalnya yang paling gampang, saya pengen semuanya itu wajib diisi, nggak boleh ada yang kosong. Karena sekarang kalau saya klik register, itu bisa kosong. Harusnya ini nggak boleh. Atau nanti misalnya, saya pengen username itu ada batasnya, minimal berapa karakter. Terus saya pengen username dan emailnya itu unik, nggak boleh sama. Itu namanya validasi. Kalau pengen tahu gimana cara bikin validasi, teman-teman bisa cek dokumentasi ya. Jadi selalu cek documentation. Cari aja apa? Validation. Nah, ini validation introduction. Silakan nanti dibaca baik-baik ini dokumentasinya. Cuman kalau mau bareng-bareng sama saya, kita bisa langsung scroll ke bawah, kita cari contohnya ya. Di sini katanya kita harus punya controller, kita udah punya controllernya. Terus nanti kita punya store, baru kita validasi di sini ya. Jadi kita udah punya nih store, kita udah bisa request tadi. Oh ya, cara keduanya kita bisa pakai variable request. Kalau tadi kan kita langsung panggil request di sini ya. Nih, tapi kita juga bisa pakai variable request. Caranya kita kirim dulu di sini request $request. Dijadikan variabel dulu, baru di sini kita kirim $request. Oh, ini sama aja. Ya, kalau kita jalanin, save, balik ke sini, kita refresh, kita coba lagi. Sisanya saya kosongkan. Bisa ya, jadi sama aja. Kalau kalian lihat di dokumentasi caranya begini, boleh diikuti aja. Dah, sekarang isinya apa nih? Isinya kita lihat. Kalau di scroll ke bawah, nah ini ada. Jadi kita bikin agar si request-nya melalui metode yang namanya validate. Saya zoom ya. Nanti di dalamnya kita bikin sebuah array untuk ngasih tahu rule atau aturan dari validasi kita. Misalkan ini contohnya kan mau masukin post ya. Kalau contoh kita nama, username, email gitu. Kalau wajib diisi kalian bisa kasih required. Ini rule-nya. Berikan tanda pipe ketika kalian mau nambahin rule-nya. Misalnya title-nya harus unik. Maka kalian kasih unik (2) dari tabel apa harus uniknya. Biar nanti Laravel yang nyariin di tabel itu udah ada belum. Jadi enak banget. Pipe lagi maksimal 255. Lebih dari itu nggak boleh berarti. Oke? Jadi mantep nih. Kita bisa lakukan. Nah, mungkin teman-teman nanti bertanya, rule apa saja yang bisa kita tuliskan di sini? Nah, ini di sini ada semua. Kalau kalian scroll ada documented nih. Ada link ya. Bisa diklik. Saya klik kanan. Open in new tab. Nah, banyak banget nih. Ya, bisa dipelajari aja. Misalnya pengen minimal berapa, maksimal berapa, terus dia berupa email. Kalau bukan email, nggak boleh, dan lain sebagainya. Ya, kita akan coba yang simple dulu. Berarti kita bisa ganti, ini bisa dihapus. Kita ganti dengan request, validate, kita kasih array. Nah, kita tulis satu-satu, mulai dari name dulu ya. Wajib diisi nggak? Wajib, kita tulis required. Ada maksimalnya nggak? Gitu. Jadi max .255. Kasih titik koma. Nah, ini kalian bisa tulisnya pakai tanda pipe. Atau kalian bisa ganti ini pakai array. Atau kita coba yang bawahnya deh. Yang kedua adalah username. Nah, ini bisa bikin pakai array. Kalau dia mau require, teman-teman boleh tulis require. Rule berikutnya, kasih koma. Misalnya ada minimalnya. Saya pengen username-nya nggak boleh terlalu sedikit. Misalkan minimal berapa? 4 atau 3. Gini. Terus maksimal 255. Misalnya gini, boleh. Terus nggak boleh sama dengan tabel users. Nah, caranya kalian tulis unique. Tuh langsung dikasih tahu nih, tabelnya apa. Tabel kita namanya users. Kolomnya nggak usah, except sama ID-nya nggak usah. Hapus saja. Oke ya, jadi kalian boleh pakai format yang ini.
atau pakai format yang ini. Kalau misalkan kalian pengguna coordinator, ini juga sama ya, karena dari awal Laravel juga formatnya bisa kayak gini. Silahkan dipilih aja. Terus selanjutnya apa? Email. Email itu wajib diisi. Terus juga formatnya harus email. Terus dia juga unik. Dari tabel users juga. Jadi nanti dia nyari, ada nggak field email? Kalau ada dicocokin. Email yang baru ini sama nggak dengan yang ada di tabel users? Oke, mantap. Terakhir adalah password. Password itu juga kita batasi lah ya. Oh, required dulu. Required, misalkan kita batasi minimalnya wajib berapa? 5 kali ya. Minimal 5, maksimal 255. Udah, ini nggak perlu pakai unik ya. Nanti aneh juga ya. Password sudah ada yang pakai. Wah, gawat. Jangan. Jadi gini aja cukup. Sudah. Jadi ceritanya validate-nya gini aja. Kalau kalian mau nambahin yang lain silahkan. Nah, ceritanya kalau misalnya ini lolos, maka dia akan menjalankan apapun yang ada di bawahnya. Jadi kalau saya tulis di sini misalkan kita die and dump dulu deh. Request-nya. Nah, sekarang ini nggak akan jalan ketika ini ada yang gagal. Atau ini kita tulis gini deh biar ketahuan. Registrasi berhasil. Ceritanya gitu, pura-puranya ya. Coba kita save dulu. Kita balik ke sini. Kita refresh, enter di sini. Sekarang kita kasih misalnya nih. Kita kasih namanya ada, username-nya ada, tapi emailnya salah. Nah, kalau emailnya salahnya seperti ini akan ditangani oleh browser kita. Karena kita kasih validasi di browsernya. Ini bahkan saya klik register pun nggak bisa tuh. Kenapa? Ini karena di view kita kasihnya tipenya email. Nah ini. Kalau tipenya email, otomatis dijagain sama browsernya harus email. Tapi problemnya, kalau saya tulis begini, ini dianggap email yang benar. Sekarang passwordnya sedikit aja. Passwordnya cuma 3. Kalau saya klik register, tuh, seolah-olah hanya nge-refresh halamannya, tapi tulisan ini nggak tampil. Nih, karena ini gagal. Tapi kalau berhasil, kita coba. Namanya benar, username-nya benar, emailnya benar, passwordnya benar. Harus 5 ya, berarti saya misalkan tulis password, terus register. Tuh, registrasi berhasil. Itu berarti validasinya udah jalan, tapi problemnya adalah kita nggak dikasih tahu salahnya di mana. Nah, kan keren kalau misalkan kita dikasih tahu ya. Kalau kita pengen dikasih tahu, itu sebetulnya Laravel udah ngasih kita pesan errornya. Sebenarnya tadi ada pesan error yang bisa kita pakai. Cuman belum kita pakai aja. Pesan errornya itu ada di directive blade yang namanya add error. Jadi kita bisa kasih nih add error. Contohnya gini deh. Kalau misalnya nih kita lihat di name-nya dulu nih. Kalau misalkan ada error di name-nya, saya pengen ada kelas is invalid. Kan kita bisa ngasih kelas ini ke input ya. Kalau saya kasih kelas ini, terus saya jalanin, dia merah tuh. Oke, dia merah. Oh, ini ada yang salah nih. Ini ada yang salah karena ketimpanya sama input di bawahnya. Harusnya kan yang merah yang ini ya. Dia ketimpa sama input di bawahnya. Nah, ini kenapa bawahnya enggak? Karena kita kasih margin topnya minus. Jadi dia saling bertumpuk. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan perbaiki. Tapi intinya, kalau kita kasih invalid, itu kan merah nih bordernya, terus ada tanda seru. Nah, ini saya pengen merah ini muncul ketika ada error. Nah, kita bisa bikin supaya is invalid ini hanya muncul ketika ada error. Caranya kita kasih aja depannya add error, kurung buka kurung tutup, lalu name-nya. Jadi kalau name-nya error, kasih kelas is invalid. Spasi gitu ya. Error, name, spasi is invalid, tutup dengan end error. Ini. Jadi ini hanya akan is invalid ketika ada error untuk name. Jadi ini harus berpasangan. Kita coba. Kalau saya refresh, dia nggak error, tapi kalau saya klik register, merah. Nah, selain itu, saya mau kasih tahu errornya apa. Saya mau simpan nanti di bawahnya. Nah, untuk menyimpan namanya, saya lupa kelasnya. Jadi, saya mau balik ke Bootstrap, ke dokumentasi, kita cari invalid. Ya, saya lupa namanya. Invalid. Kalian scroll, cari yang merah. Nah, ini nih, saya mau tulis di bawahnya begini. Itu nama kelasnya invalid feedback. Mana ya? Mana? Nah, ini dia. Invalid feedback. Ini kita copy aja. Kita simpan di bawah name-nya. Di sini. Ya, ID-nya boleh dihapus saja. Yang kita butuhin kelas invalid.
Tapi sama, kita bisa kasih add error juga di sini. Jadi kalau ada error, dari name-nya tampilin ini. And error. Nah, gini. Coba kita lihat dulu. Save. Kita balik ke sini, kita refresh. Kalau kosong, kita klik register. Nggak boleh tuh. Ya, udah muncul. Cuman kan tulisannya please choose username. Saya pengen errornya sesuai dengan error kita. Caranya, kita tinggal cetak errornya. Caranya kita tinggal kasih $message. Ini ya. Ini semua ada ya di dokumentasi teman-teman. Kalau kita balik ke sini, kita scroll ke bawah ada displaying the validation error. Ya, pokoknya semuanya ada. Tuh, bisa kalian looping satu persatu atau mau nampilin satu-satu. Nah, ini dia nih. If error is invalid, error tampilin message-nya ya. Jadi kalau bingung langsung baca aja. Save. Lihat hasilnya. Klik. Tuh, jadi sekarang ada tulisannya name field is required, harus diisi. Oke, kita lakukan untuk semuanya ya. Jadi silakan dikopikan ke masing-masing inputan dan ganti name-nya sesuai dengan name yang ada di sini. Jadi kalau email, kalau username, password ya. Oke, sudah semua, ada 4. Sekarang kalau kita balik ke sini, kita refresh, saya klik register, semuanya sudah berjalan. Nah, tapi kalau untuk required, kita juga bisa jagain agar errornya dari browser, ya, caranya kita tinggal kasih aja semua inputnya atribut required. Ini, kita kasih semuanya required di akhir inputnya, sini, dan di sini, ya. Supaya yang kerja bukan Laravel, tapi browsernya dulu. Ini harus diisi dulu. Nah, tapi sekarang kalau misalnya kita kasih namanya benar, username terlalu sedikit, emailnya ini harusnya salah, passwordnya terlalu sedikit juga. Kalau kita klik register, nah username-nya error, passwordnya error, tapi emailnya lolos nih. Nah, ini emailnya harus kita benerin. Kalau kita balik ke sini, klik email, nah ini kita bisa tambahin +2 DNS, supaya DNS-nya bener, atau nama domainnya benar. Karena yang kita tulis tadi nggak ada nama domainnya. Jadi kita tambahin di mana? Di sini ya, kita kasih +2 DNS. Gini, save. Kita coba lagi. Sekarang namanya benar, username-nya benar, email address-nya kurang.com, password-nya benar. Klik register. Nah, yang error emailnya. Nah, tapi lihat, sisanya meskipun udah bener, kereset nih. Ya kan males ya, kita harus ngisi lagi. Nah, ini Laravel juga udah ngasih kita kemudahan supaya nggak perlu ngisi ulang. Kita bisa kasih nilai dari tiap-tiap inputan yang pakai isian lama kita. Jadi caranya gini. Kalian masuk ke inputnya, kita kasih value. Ini kita ngambil dari old nama. Gitu. Jadi dia ngambil inputan yang lama. Apa yang udah kita isi sebelumnya ke dalam method old. Dia ngecek di session sebelumnya ngisi apa, disimpan dulu. Kalau dibutuhin bisa kita pakai. Jadi nggak perlu ngetikin lagi ya. Kalau panjang kan lumayan tuh. Dah, tinggal di copy aja ke semuanya. Value-nya kita copy. Ganti namanya sesuai dengan name-nya. Nah, untuk password sebaiknya jangan ya. Karena password itu sebaiknya diisi lagi oleh usernya. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke sini, kita refresh dulu. Misalnya namanya udah benar, username-nya udah benar, emailnya udah benar, passwordnya kesedikitan. Kalau saya klik register, tuh ini 2 masih ada, ini salah nih kayaknya. Name-nya salah, coba kita lihat. Oh, ini name harusnya ya. Oke, kita ulangi. Name-nya udah benar, semua udah benar, passwordnya terlalu sedikit. Kita klik register, semua udah ada. Mantap ya, tinggal password harus minimal, tuh dikasih tahu 5 katanya, minimal 5. Jadi kalau saya tulis password, register, aman. Oke, tinggal kita masukin nih ke dalam database. Gimana cara masukin ke database? Kita asumsikan ceritanya udah lolos validasi. Kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel, ya. Kalau di tutorialnya kan tadi di sini,
Kalau kita scroll ke atas, dia nyimpen dulu ke dalam variabel nih, validated data, namanya bebas, sekali lagi ya. Kita sesuaikan aja, validated data, ya, validated data. Ini kita ganti dengan user.2.2 create. Masih ingat teman-teman, kita awal-awal sering pakai metode create yang berisi validated data. Ini. Nah, tapi di sini teman-teman lihat, ini error. Kenapa? Karena halaman ini belum manggil modelnya. Ya, ini nggak bisa nih kalau kita klik kanan, import all classes. Nah, dia nggak ada di sini pilihannya. Kita harus isikan manual, berarti use. Kita ambil dari app, \models user. Nah, ini. Udah, kita scroll lagi, harusnya udah hilang. Oke, kita coba. Sekarang kalau kita balik ke sini, kita refresh dulu. Kita isi data, surname, emailnya yang benar, passwordnya password. Kita klik register. Oh, ada error. Errornya apa? Field username doesn't have a default value. Oke. Ini errornya terjadi karena video awal-awal kita ya. Jadi, kalau teman-teman masih ingat, di model user kita, coba dibuka, Ctrl P, user, kita punya ini di atas. Kalau teman-teman scroll ke atas, kita punya ini. Ada proteksi bahwa yang boleh diisi secara massal, ya ini mass assignment, masih ingat? Adalah name, email, password. Sedangkan kita sekarang punya username. Jadi teman-teman boleh tambahin username di sini, koma. Ini pasti aman sekarang. Tapi kalau teman-teman nggak mau mikirin kalau nambahin field baru harus edit lagi file ini, dari awal kita bisa ganti fillable-nya jadi $guarded. Nah, ini kebalikan dari fillable. Kalau fillable, apa aja yang boleh diisi. Kalau guarded, apa aja yang nggak boleh diisi secara massal. Pakai create tadi. Misalnya kalau saya isikan di sini ID, berarti hanya ID aja yang nggak boleh diisi, tapi sisanya boleh. Atau bahkan ada yang suka ininya dikosongin pun nggak apa-apa. Karena kita udah yakin apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Tapi kalau saya, biasanya saya tulis ID. Ya, oke. Save. Ini kita close. Kita coba sekali lagi. Name, username, email, password. Klik register. Tidak ada yang terjadi, ya. Karena memang di sini kita nggak nampilin apa-apa, hanya masuk ke sini. Tapi harusnya, kalau kita balik ke MySQL Workbench kita klik kanan user, select rows. Tuh, udah muncul Sandika Gali. Jadi, user baru. Ya, walaupun ini lihat, aduh, lupa tadi. Masa passwordnya ketulis password. Ini jangan sampai begini ya, teman-teman ya. Kalau bikin user yang ada passwordnya, pastikan passwordnya dienkripsi seperti ini. Oke, ini kita akan perbaiki. Ini kita hapus dulu ya. Klik aja barisnya, klik kanan, delete rows. Udah hilang, tapi ini belum di-save. Teman-teman klik apply dulu. Apply, baru query-nya jalan, apply. Sip, sekarang udah hilang. Kalau di-refresh, udah nggak ada. Oke. Sekarang gimana caranya supaya passwordnya kita enkripsi dulu. Jadi kita bisa ambil dulu passwordnya setelah dia lolos. Ya, caranya kita ambil variabel validated data, kita ambil key-nya password, kita timpa dengan password yang udah dienkripsi. Ingat kita pernah pakai backcrypt ya. Gini, jalankan fungsi backcrypt dari si password ini. Nah, kita bisa lakukan ini. Jadi sekarang yang masuk ke sini, data ini semua yang udah bener, tapi passwordnya udah kita enkripsi atau udah kita hashing. Atau ada cara keduanya, kita bisa pakai metode hash. Karena kalau kita lihat di tutorial di sini, balik ke sini, kalau kita cari hashing, ya kalau kita scroll, ada cara kita nge-hash password, nih hashing password. Ada nih, kita pakai hash make apa. Jadi kalau mau ngikutin yang ada di sini, kita bisa $validated data password sama dengan hash .2 make gitu. Make terus apa yang mau kita hash. Kita pakai validated data password. Dua-duanya sama menggunakan backcrypt juga. Jadi silakan teman-teman pilih mau yang mana. Kalau pakai yang ini, lihat ini ada error karena nggak kepanggil kelasnya. Caranya kita harus panggil dulu nih. Ada di sini. Dia butuh sebuah facades. Ya, ini di copy aja. Ctrl C. Simpen di atas ini. Oke, sekarang udah nggak error.
Ini hasilnya sama-sama hashing. Oke, nah sebelum kita coba, saya mau bikin supaya tadi tampilannya nggak putih ya. Karena ini putih begini. Setelah registrasi, saya pengen sekalian redirect deh. Jadi pindah ke halaman misalnya login ya. Kita kasih redirect, redirect ke halaman login. Gitu, balik ke login. Coba kita save. Kita refresh dulu di sini. Masukin lagi Sandika tadi karena udah dihapus di database-nya. Passwordnya. Password, klik register. Balik ke login. Walaupun masih harus kita kasih pesan ya, notif gitu. Tapi kalau di sini kita refresh, sudah dienkripsi. Ya, jadi kalaupun database kita ada yang ngambil, orang nggak bisa tahu passwordnya apa. Oke, dan terakhir kita mau kasih dia flash message ya. Flash message. Coba kita cari flashing data. Nah, ini ada. Jadi kita bisa kasih sebuah flash di dalam session agar pada saat balik ke halaman login di atas ini ada tulisan deh. Misalnya apa? Registrasi berhasil gitu ya, silakan login misalnya gitu. Gimana caranya? Kita tinggal bikin request session flash. Nama flashnya apa? Bebas. Terus pesan yang mau ditampilkan apa? Oke, jadi di sini sebelum redirect kita kasih request session apa tadi? Flash. Ada 2 parameternya. Ini kita rapihin dulu. Gini ya. Misalnya sukses. Pesannya apa? Pesannya registration successful misalnya ya. Please login. Nah, jadi nanti begitu kita redirect, ada nih di dalam session flash ini. Tinggal kita tampilkan. Coba kalian ke halaman login lagi. Buka, Ctrl P, index, cari yang login. Nah, kita mau tampilin di bagian atas. Di atas formnya di sini nih. Pesannya. Pesannya saya pengen bentuknya alert. Coba kita cari alert di Bootstrap yang bisa di-close. Nih ada di sebelah kanan namanya dismissing. Ya, kalau diklik. Nah, ini tampilnya begini. Kita copy. Kita tulis di sini. Ya, ini alertnya. Kita ganti tulisannya dengan apa yang ada di dalam session. Nah, jadi ini bisa kita kasih pengkondisian nih di sini nih. Jadi kita bisa pakai if. Jadi kita cek di dalam session. Ini has. Ada nggak sebuah key yang namanya success? Ada nggak? Sukses dapat dari mana? Dapat dari sini. Jadi harus sama. Kalau kalian namanya bukan sukses, sesuaikan dengan ini. Kalau ada, tampilin ini. And if. Gitu. Jadi kalau misalkan ada, tampilin ini. Dengan pesan, kita cetak isinya. Jadi saya tulis session sukses tadi. Gitu. Jadi pesan yang ini, ngambil dari sini. Sip ya? Tinggal saya pengen warnanya nggak kuning. Kan warning itu kuning, saya pengen warnanya hijau. Jadi apa? Sukses. Oke, tinggal saya hapus dulu deh nama sayanya ya. Klik kanan, delete rows, apply, close. Udah, kita isi lagi supaya nggak perlu mikir nama user barunya ya. Jadi Sandika lagi. Passwordnya, password, register. Nah, lihat sekarang ada tulisan ini nih. Registration successful, please login. Mantap. Dan bahkan kita bisa perbaiki supaya lebih ringkas lagi. Ini nggak perlu. Nah, kita nggak perlu tulis ini. Kita bisa langsung kirim sekalian redirect. Jadi saya bisa kasih with. Gini. Redirect ke halaman login dengan membawa flash message ini. Nih, sama aja. Jadi bisa 2 baris. Atau kalau pengen sebaris bisa begini. Terakhir. Kita coba hapus dulu. Refresh. Hapus dulu. Tadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ID-nya nambah terus ya, biarin aja. Apply, close. Udah nggak ada. Sekarang kita registrasi lagi. Sandika, Gmail, password. Oke, berhasil ya, sama aja. Kita lihat di sini. Sudah ada.
Baik teman-teman, jadi itu ya videonya. Mudah-mudahan teman-teman paham dan berhasil menambahkan fitur registrasi untuk aplikasinya. Sehingga di video berikutnya, kita akan melanjutkan kembali untuk membuat fitur kedua tadi, yaitu login. Sehingga user yang sudah terdaftar bisa masuk ke dalam aplikasinya. Oke ya teman-teman ya, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.